akan tanya teman-teman kamu, terutama si Tono. Suci, saya kasih kamu kesempatan. Buktikan kalau kamu memang tidak bersalah. Kalau kamu tidak bisa, lebih baik kamu keluar dari sini. Untuk orang sekaya Tuan, mungkin iya. Karena Tuan nggak pernah ngerasain susahnya hidup seperti saya. Dari luar, gadis itu nampak biasa aja. Tapi apa ya, daya tarik yang luar biasa, yang aku nggak tahu datangnya dari mana. Waktu aku manggil Suci, ada Mario. Jadi, Mario tahu kalau aku yang nyuruh Suci ke lab. Saya akan mengaku bahwa saya yang nyuruh Suci ke ruangan lab. Tapi saya disuruh sama Sabanita dan Risma. Cik. Itu apa, Bang? Hah. Nih, Cik. Yang abang janjiin sama kamu. Mulai besok kamu bisa dagang mainan lagi ya. Lucu sekali ya, Bang. Nih. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama. Yaudah berangkat. Jangan nangis lagi ke semalam ya. Ini mahal pergi yuk. Wah, bagus banget. Harganya berapa, Ci? Cuma 1.000, Kak. Wah, murah banget. Woi, teman-teman. Ayo kumpul sini, kumpul. Nih, mana nih bagus. Kumpul. Lihat tuh. Sini, makanya beli tuh. Cuma 1.000 kan. Tuh, 100%. Wah. Suci tuh. Dasar anak miskin. Bisanya cuma gangguin anak belajar aja. Bener banget tuh. Bu, Ibu. Ada apa? Masa Bu si Suci dagang di sekolah? Ya Bu, itu kan melanggar peraturan sekolah kan Bu? Kamu dadah aja deh. Suci, apa kamu nggak lihat teman-teman kamu pada mau belajar? Kenapa kamu paksa mereka untuk lihat dagangan kamu? Saya nggak maksa mereka kok Bu. Orang mereka sendiri yang mau melihat dagangan saya. Ibu nggak ngelarang kamu untuk jualan di sini. Tapi kalau sampai mengganggu anak-anak yang mau belajar, Ibu akan melaporkan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Maaf Bu. Ya udah anak-anak, mainannya ditaruh. Kalian masuk kelas lagi. Ya Bu. Kamu juga Bayu. Ayo masuk kelas. Ya Bu. Suci! Mana sih? Suci! Ada apanya? Kok kamu? Saya panggil Suci. Udah perginya? Pergi kemana? Pergi keluarnya? Keluar kemana? Berangkat jualannya. Jualan? Anak itu susah banget sih dibilangin. Kalau nggak sekolah ya kerja dong di rumah. Kok malah jualan sih? Maaf Tuan, saya mengganggu. Berapa kali saya mesti bilang, jangan panggil saya Tuan. Ini Jakarta, bukan desa yang masih banyak tuan tanahnya. Maaf Pak, Mata kamu kenapa bengkak? mata saya nggak apa-apa tuh. Pak, Kamu mau apa kesini? saya mau nanya menu makan malam Bapak. Kamu punya kuping gak sih? Udah berapa kali saya bilang, kalau saya mau makan apapun, ntar saya pasti kasih tau kamu. Nggak perlu kamu datang ke sini segala.
Tapi kata Bu... Udah. Kamu tuh kalau dibilangin pasti ada aja alasannya. Udah sana. Saya banyak kerjaan. Permisi Tuan. Pak. Nita, Risma, kok kalian murung gitu sih? Iya, biasanya kalian selalu ceria. Aduh, aku takut nih ketahuan sama kepala sekolah. Kalau kita ini yang udah nyelakain Mario, aku juga takut. Apalagi Tante Sonia akan lapor polisi. Sama siapa aja yang udah nyelakain Mario. Udahlah, kalian tenang aja. Semuanya juga udah tahu kok kalau si Suci yang melakukannya. Iya, dan si Tona juga kan udah kita ancam. Tapi kan Mario udah tahu semuanya. Nita, Risma, kalian dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Pak, saya mohon, jangan hukum saya. Iya, Pak. Jangan panggil orang tua saya, Pak. Saya kan udah mengaku bersalah, Pak. Kalian berdua bisa bicara seperti itu. Tapi betapa teganya kalian bisa memfitnah dan mencelakai teman sendiri. Pak, Suci kan udah terbukti nggak bersalah. Jadi mulai besok dia boleh sekolah lagi kan, Pak? Iya. Iya, Mario. Dan kalian berdua, saya harap orang tua kalian berdua menghadap saya besok. Pak, jangan panggil orang tua saya, Pak, jangan. Pak, tolong, Pak, jangan panggil orang tua saya, Pak. Kalian berdua saya skors sampai ada tindak lanjut dari orang tua Mario. Apakah masalah ini mau dibawa ke polisi atau tidak? Mario, tolong bilang ke mamamu. Jangan laporin aku ke polisi ya. Jangan. Pak, saya mau ke kelas dulu, Pak. Iya. Silakan, Mario. Enak ya, baru kerja di sini, udah deket-deket sama yang punya hotel. Kata orang nih ya, kalau baru datang dari kampung, ilmu peletnya masih kuat. Kok mau sih jadi piaraannya bos? Sari? Kenapa kamu nangis? Apa ada masalah dalam pekerjaan kamu? Kalau kamu ada masalah, bicara sama saya. Siapa tahu saya bisa membantu kamu. Pak, kenapa saya hanya boleh bersihin kamar Pak Ramon? Tapi pegawai yang lain bisa beresin kamar tamu. Mas Ramon pasti ada tujuannya menyuruh kamu membersihkan kamarnya. Tapi pegawai lain bilang saya peliharaannya Pak Ramon. Apa? Baiklah, sekarang apa mau kamu? Saya mau kerja yang sewajarnya, Pak. Dan mulai besok, mungkin saya akan cari kontrakan. Jadi, nggak ada gunjingan lagi buat saya. Hai, duluan ya. Hati-hati ya. Hai, Mbak. Besok kalian semua masuk siang ya. Jangan ada yang telat. Ya, Mbak. Mbak Wulan. Mbak Wulan tahu nggak gosip terhangat di hotel ini? Gosip? Gosip apaan sih? Si Sari itu kan piaranya Pak Ramon. Apa? Kalian semua jangan ngaco deh. Kalau sampai Pak Ramon dengar, kalian semua bisa dipecat. Mbak Ulan, coba Mbak perhatikan. Dari mulai si Sari itu kerja di sini, mana pernah sih dia bersihin kamar tamu? Boro-boro. Yang ada, dia selalu bersihin kamar Pak Ramon terus, Mbak. Dan lagi ya, Mbak, apapun yang diinginkan Pak Ramon, pasti selalu Sari terus yang dipanggil. Ini pasti ada apa-apanya, Mbak. Iya kan, ya kan? Iya,
Iya bener Mbak, padahal dulu nggak pernah begitu loh. Bener juga ya apa kata mereka. Kenapa aku nggak pernah sadar ya? Sudah, kalian jangan bicara ini lagi. Sekarang waktunya pulang, bukan ngegosip. Jadi dia minta kerjaan di bagian lain, Pak? Bukan itu, Mas. Sari ingin bekerja seperti yang lain. Membersihkan kamar tamu. Selama ini kan dia hanya membersihkan kamar Mas Ramon saja. Tapi itu semua saya lakuin karena ada alasannya. Saya pengen tahu sampai di mana kinerja dia. Kalau saya langsung lepas beresin kamar tamu, saya nggak akan tahu gimana kerjanya dia tuh bagus atau enggak. Menurut Mas Ramon, bagaimana kerja dia? Ya, lumayan lah. Tapi saya belum bisa untuk melepas dia. Karena kalau dia sampai membersihkan kamar tamu atau berinteraksi sama tamu itu pasti bertanya tentang dia. Kalau nanya yang lain oke lah. Tapi kalau nanya soal pendidikan dan dia jawab apa adanya, mau taruh di mana reputasi hotel kita yang bisa mempekerjakan karyawan cuma lulusan SMP? Yang penting kerjanya kan bagus, Mas. Tapi itu nggak cukup, Pak Rudi. Sonia, gawat. Rambutku ada ubannya nih. Lah, ada uban di rambut aja paniknya kayak ngeliat gorila mau ngamuk aja. Kamu ngatain saya gorila? Hah? Tuh kan, gara-gara uban, Nyonya jadi nggak dengar maksud saya. Diem kamu ya, nggak usah berisik. Sekarang juga kamu pergi ke apotik beliin saya semir rambut dan belinya pakai uang kamu sendiri. Saya nggak akan membiarkan uban tumbuh di rambut saya. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Pakai duit saya mulu. Cepet ya, nggak pakai lama. Suci? Mau kemana kamu? Saya mau ke kamar Mario, Bu. Kamu nggak boleh masuk kamar Mario. Mario? Mario, kenapa keluar sayang? Ma, jangan marahin Suci terus, Ma. Kamu kenapa sih belain dia terus? Dia itu kan... Ma, Suci nggak salah, Ma. Yang salah itu Risma sama Nita. Risma? Iya. Tadi siang, aku udah kasih tahu sama kepala sekolah. Dan besok, orang tua mereka harus menghadap kepala sekolah, Pak. Orang tua Risma kan lagi keluar kota. Kalau orang tua mereka belum menghadap, berarti mereka nggak bisa sekolah dulu, Pak. Apa benar ya, si Sari itu simpanannya Pak Ramon? Tapi memang dari pertama kali dia masuk sini, Pak Ramon selalu mempercayakan kebersihan kamarnya sama gadis kampung itu. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus bicara sama Pak Ramon. Masuk. Selamat siang, Pak. Ada apa kamu kesini? Maaf, Pak. Mas kedatangan saya kemari ingin membicarakan soal Sari. Emangnya ada masalah apa? Begini, Pak. Seluruh karyawan di sini mengeluh karena Sari seperti dianak-emaskan oleh Bapak. Dan Sari pun tidak pernah mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya, Pak. Siapa yang bilang kalau dia nggak pernah mengerjakan tugasnya dengan baik? Dengar ya, saya berhak nyuruh siapa aja untuk bersihin kamar saya. Seandainya kalau ibu kamu kerja di sini dan saya nyuruh dia untuk bersihin kamar saya, ibu kamu pun harus mau untuk bersihin kamar saya. Menurut kamu apa salah kalau saya nyuruh gadis itu untuk bekerja untuk saya? Tidak, Pak. Ya udah, kalau gitu apa yang harus dipermasalahkan? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, silakan keluar. Dan ingat, siapapun yang berani protes sama apa yang saya perintahkan, suruh dia cari kerja tempat lain. Ngerti? Iya, Pak. Permisi, Pak. Tana, terima kasih ya. Kamu udah nyeritain yang sebenarnya. Loh, kok kamu yang terima kasih? Kan aku yang salah. Aku ngerti. Tapi kan kamu udah nyeritain yang sebenarnya. Jadi aku bisa sekolah lagi. Tapi sekarang Nita dan Risma sudah dihukum. Apa? Risma sama Nita dihukum? Iya. Mereka sekarang masih ada di ruang lepas sekolah. Kasihan mereka. Loh, kok kasihan? Biarin aja, biar kapok. Mereka nggak akan tahan.
mereka pasti akan putus asa dan mereka akan makin dendam. Aku harus menolong mereka. Gara-gara si Sari, aku dimarahin sama Pak Ramon. Apa sih bagusnya tuh cewek? Pamor gue kok kalah sama pamor gadis kampung. Bulan, Mbak Popi? Udah lama ya Mbak kita gak ketemu. Oh iya, Mbak kapan pulang dari Amerika? kemarin Lan, hari ini saya mau bikin kejutan buat Ramon. Ramon ada kan di ruangannya? Ada Mbak. Nanti kita bicara lagi ya. Saya pengen banget ketemu sama Ramon. Iya Mbak. Ramon? Ramon, aku kangen banget sama kamu. Kamu jahat banget sih, nggak pernah nelfon aku. Aku sibuk. Hari ini aku mau pergi. Kamu mau kemana? Hari ini aku mau istirahat. Aku capek banget. Tadinya aku mau ngajak kamu makan. Tapi karena kamu capek, aku temenin kamu istirahat aja ya. Kamu kenapa sih? Kamu gak kangen sama aku? Lain kali aja ya ngobrolnya. Hari ini aku capek. Ramon! Raymond, tunggu dong. Kamu tega banget sih ninggalin aku. Aku lagi capek dan lagi nggak mau diganggu. Kamu kan bisa datang besok, Poppy. Tapi aku minta waktu kamu sedikit aja, Mon. Poppy, aku capek. Akhir-akhir ini Pak Ramon memang begitu Mbak. Kenapa dia jadi berubah drastis gitu, Lan? Semenjak ada pegawai baru masuk, sifat Pak Ramon jadi berubah. Pegawai baru? Apa dia sekretarisnya Ramon? Bukan Mbak, dia cuma seorang service room. Tapi kerjanya khusus beresin kamarnya Pak Ramon. Seorang service room? Tante nggak nyangka kalian bilang Suci yang jahat, tapi ternyata kalian yang jahat. Tante sudah termakan hasutan kalian. Tante, saya minta maaf. Saya nggak akan berbuat kayak gitu lagi. Untung orang tua kalian nggak ada. Kalau mereka ada, mereka pasti marah sekali sama kalian. Sayang sekali, Bu, Pak. Orang tua mereka ini tidak bisa datang. Padahal saya mau bicara sama mereka. Bahwa saya sudah memberikan sanksi berupa hukuman. Mulai besok mereka tidak boleh belajar lagi di sekolah ini, supaya mereka mendapatkan pengawasan yang ketat dari orang tua. Barangkali mereka tidak pernah mendapatkan perhatian selama ini. Pak, saya punya usul. Jangan hukum Nita dan Risma. Loh, Suci, bukankah mereka-mereka ini yang telah membuat kamu sampai dihukum kemarin? Iya, Pak. Kalau sampai mereka dihukum, kasihan mereka. Suci, mereka itu udah jahat sama kamu. Meskipun mereka udah jahatin saya, tapi saya udah maafin mereka. Mereka pasti nggak akan kuat jalanin hukuman ini. Kemarin aja waktu saya dihukum, saya nangis di kamar. Saya takut nggak akan naik kelas dan ketinggalan pelajaran. Nita dan Risma adalah anak yang nggak tahan diasingkan. Mereka pasti akan semakin dendam. Pak, tolong jangan hukum mereka, saya mohon. Suci, ini kan sudah menjadi keputusan pihak sekolah. Bu, Pak, sebaiknya usul daripada Suci ini kita pertimbangkan lagi. Terima kasih ya, Pak. Kalian sudah ditolong, masih aja sombong. Ayo salaman. Suci, maafkan saya ya.
Saya juga minta maaf ya Nyonya. Saya nggak bisa jaga Mario di sekolah. Saya janji, mulai sekarang saya akan menjaga Mario. Saya mohon perhatian sebentar. Risma dan kamu Nita, saya sudah berunding sama guru-guru kalian di sini. Atas keputusan sekolah dan permintaan Suci, maka kalian berdua akan dibebaskan dari hukuman. Risma, Nita, kalian nggak jadi dihukum. Risma, Nita, kalian mau ikut sama kami? Pak, kamu ngapain sih ngajak mereka? Biarin aja mereka pulang sendiri. Tapi Ma, Sekarang Tante Sonia nggak suka sama aku. Aku nggak bisa belajar bareng sama Mario. Udah Laris, masih mending kan dijutekin daripada dilaporin polisi. Udah yuk kita pulang. Kamu pembohong, kamu pembohong, kamu pembohong. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya. Master! Hah? Ganggu aja orang nyanyi, dasarnya gambreng. Kamu ketuaan pacaran lagi. Dia si gambreng, breng. Kecebong jelek. Dari sini datang lagi. Kamu mau bilang kalau saya ini udah tua, hah? Saya pengen nyindir, merasa aja nya. Gak usah nyanyi, suara kamu tuh jelek. Semangat hidup saya jadi hilang kalau dengar suara kamu. Kerja aja sana. Nyanyi itu sambil kerja, bagusnya, sehat badan. Gak usah, karena suara kamu tuh jelek. Kayak kambing yang lehernya putus ditabrak traktor, tahu nggak? Waduh, suara gua bisa main sama kambing, sama Mike kek, sama Delon kek. Kalau suara gua bagus, muka gua cakep, pasti dinaksir sama gua. Udah bagus disamain sama kambing. Kecebong jelek. Ntar kalau kamu udah habis beres-beres, kamu jangan lupa ya, beliin saya lotion wajah biar saya kelihatan cantik tuh, nggak kayak kamu jelek, ya. Duitnya mana nya? Emangnya kamu kerja di sini tuh nggak digaji, hah? Ya dapet, tapi apa hubungannya? Ya pakai aja uang kamu dulu belinya. Wah gitu aja kok repot sih kamu. Kamu ketahuan nggak punya uang, Iya nya, ya. Tuan. Mas Tur, tolong bawa belanjaan ini ke dalam, ya. Iya. Waduh, banyak amat nih belanjaan. Nggak mau sekalian tokonya dibawa kemari. Ya, dan Mario, Cici, lah pada bengong aja. Bukannya pada masuk. Mau saya gendong atu-atu? Udah sono. Kalau gendong nyonya sih. Malu ah. Sonia, kok kamu bisa baik sama anak itu? Mbak, ternyata bukan Suci yang ngelakain Mario. Malah dia yang nolongin Mario. Loh, kalau bukan dia, terus siapa pelakunya? Risma dan Nita, Tante. Apa? Anak-anak itu? Sonia, itu kamu belanja apa? Kok banyak banget sih belanjaannya? Oh, saya sengaja beli baju sama buku yang banyak buat Suci, Mbak.
Sonia, berapa kali kalau saya bilang sama kamu kalau kamu itu nggak usah manja-manjain pembantu, ntar jadi ngelunjak loh. Sekali-sekali kan nggak ada salahnya, Mbak. Lagi pula, Suci kan banyak membantu kita. Anggap aja sebagai ungkapan rasa terima kasih kita. Kalian ini kalau saya kasih tahu selalu aja ngebantah. Tolong kamu taruh di meja resepsionis ya. Baik, Bu. Mbak Bobi. Mbak mau ketemu sama Pak Ramon ya? Iya, Ramon ada di ruangannya kan? Ada Mbak, tapi mungkin dia lagi sama anak baru itu. Anak service room itu? Iya Mbak, anak itu sering beres-beres kamarnya Pak Ramon. Oke, makasih ya Wulan, biar saya ketemu langsung aja sama Ramon. Iya Mbak. Ramon, kita makan malam yuk. Enggak, aku capek. Emangnya nggak ada alasan lain ya selain capek? Aku cuma minta waktu sedikit dari sekian banyak waktu yang kamu punya. Waktu aku emang banyak, tapi buat aku, waktu itu sangat berharga. Jadi, ngapain aku harus buang-buang waktu aku untuk acara makan malam kamu? Kenapa sih kamu selalu bersikap kayak gitu sama aku? Karena kamu nggak pernah menghargai waktu orang. Ramon. Mau apa lagi sih? Ramon, please. Aku kangen banget sama kamu. Aku minta waktu kamu sedikit aja. Aku pengen banget jalan sama kamu. Aku bilang lain kali aja. Sekarang aku mau istirahat. Dan jangan ganggu aku. Ramon! Semuanya udah selesai. Tinggal siapin makan malam buat Pak Ramon. Kamu ini gimana sih? Aku mau masuk, kamu malah berdiri di belakang pintu. Jadi bukan salah aku kan? Maaf Pak, saya yang salah. Sakit? Enggak Pak. Kalau nggak sakit, kenapa meringis terus? Ya udah, sekarang kamu keluar dan siapin makanan buat saya. Iya Pak. Kalau kamu sakit, kamu minta obat sana. Iya Pak. Maaf Pak. Dari mana ya dia dapat bunga-bunga ini? Setiap hari pasti bunganya selalu baru. Maaf Bu, kalau jalan hati-hati dong, jangan sembarangan. Maaf Bu. Bu, emangnya muka saya kayak ibu-ibu apa? Lihat dong, siapa saya? Saya laporin sama atasan kamu baru tahu rasa kamu. Kamu anak baru dia? Iya Mbak. Kerja di bagian apa? Jadi pembantu Mbak. Hah? Pembantu? Kamu itu bego atau tolol sih? Di hotel ini mana ada bagian pembantu? Semua pekerjaan ada di sini pasti ada namanya. Ya cleaning service lah, resepsionis lah, dan lain sebagainya. Kamu malah bagian pembantu. Mbak Popi, ada apa Mbak? Anak ini seenaknya main nabrak. Punya mata kok nggak dipakai. Sari, kamu tuh ceroboh banget ya. Setelah saya dan Mbak Popi, siapa lagi yang mau kamu tabrak? Maaf Mbak, saya nggak sengaja. Kamu udah siapin makannya Pak Ramon? Saya baru mau siapin Mbak. Yaudah, sekarang kamu cepet ke belakang. Sebelum Pak Ramon marah-marah sama kamu. Iya Mbak. Wulan, kamu kok nenggor dia kayak gitu sih? Harusnya kamu tegas dong. Mbak, itu anak servis room yang saya ceritain sama Mbak. Maksud kamu dia yang selama ini deket sama Ramon? Iya Mbak. Jadi dia yang bikin Ramon berpaling dari saya.
Wulan, kamu pasti bercanda. Kamu lihat dong, dia tuh gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Enak aja pembantu itu kecipratan duitnya Sonia. Padahal kan aku punya anak. Daripada Sonia manjain pembantu itu, kenapa nggak keponakannya sendiri aja? Kalau gitu, aku akan menyuruh gadis tinggal di rumah ini. Den Robi, kita main tebak-tebakan yuk. Ayo. Nah, coba Den Robi tebak nih. Gajah apa yang belalainya pendek? Itu sih mah gampang. Apa yuk? Jawabannya gajah pesek. Den Robi pinter, paling pinter. Tahu aja mentang-mentang hidungnya pesek juga. Enak aja, Bang Master tuh yang hidungnya pesek. Mana mungkin Bang Master hidungnya pesek? Ada juga nih yang mancung. Nih, sama ini. Oh, itu juga mancung. Nih pasti Den Robi nyerah nih. Burung-burung apa yang nempel di dinding? Ah, nyerah. Gak tahu. Mah, burung-burung apa yang nempel di dinding? Mama nggak tahu, sayang. Papa tahu nggak? Papa juga nggak tahu, sayang. Tante Ana, burung apa yang bisa nempel di dinding? Ya burungnya si Mastur. Lah, kok burung sayanya? Ada juga burungnya cecek. Ya apa bedanya kamu sama cicak? Sana minggir, saya mau duduk. Minggir. Duduk aja ngapa sih? Ampun dah ribet badak. Sonia, Dadang, ada yang mau saya bicarakan sama kalian. Ada apa, Mbak? Saya bermaksud mengajak anak saya tinggal di sini. Maksud Mbak? Ya iya dong, emangnya saya punya anak lain selain gadis? Saya mau kalian membiayai gadis, karena kalian tahu kan, semenjak perusahaan saya tutup, gadis itu dibiayai oleh neneknya. Tapi Mbak, bukannya gadis sudah betah tinggal di Bandung? Kenapa harus dipindahin ke sini? Loh, emangnya kenapa kalau sekolahnya saya pindahin ke sini? Kamu keberatan kalau dia tinggal di rumah ini? Sonia, kamu ingat ya, saya dulu yang membiayai sekolah dan kuliah kamu. Dan sekarang sudah saatnya kamu membalas semua kebaikan saya. Bukannya saya keberatan. Malah saya senang. Jadinya Mario sama Robi jadi ada temennya. Ya, anaknya cakep nggak? Ya iyalah, kamu nggak lihat nih kalau saya juga cantik. Emangnya kamu tuh kayak panci penyok? Nyonya bisa aja. Kalau anaknya memang cakep, buat saya mau kok biayain. Ya. Ih, amit-amit. Kamu itu pantasnya sama kadal, biar cepat punting. Daripada kadal, mendingan banyak kali. Ma, kenapa sih? Kok gelisah gitu? Gimana nggak mau gelisah, Pak? Mama tuh lagi mikirin rencananya Mbak Lena yang mau menyekolahkan si gadis ke sini. Kan udah sewajarnya, Ma. Gadis itu kan keponakan kita juga. Lagi pula, dia kan wajib kita bantu dalam soal biaya. Kalian kan nggak punya penghasilan lagi. Bukannya begitu, Pak. Mama itu tahu betul karakternya si gadis. Dia tuh nggak jauh beda sama mamahnya. Iya, Papa tahu. Udahlah, Mama nggak usah terlalu mikirin. Nanti kita pikirkan sama-sama. Mama tuh nggak setuju kalau gadis tinggal sama kita. Gadis tuh nggak bisa diatur, Pak. Mama sih nggak keberatan deh kalau mau nyekolahin dia. Tapi maksudnya Mama tuh biar aja dia tinggal di Bandung. Kan kita bisa transfer ke rekeningnya setiap bulan. Udahlah, Ma. Kasihan Mbak Lena. Mungkin dia kangen sama anaknya. Di sana kan nggak punya rumah. Mario, ada apa? Suci, kamu mau tolongin aku nggak? Nolongin apa? Aku mau ngerjain PR Bahasa Indonesia. Tolong ambilin buku aku ya.
Mario, kamu kan belum sembuh. Gimana kau mau ngerjain PR ini? Justru itu, aku minta tolong kamu bacain soalnya. Nanti biar aku jawab. Kamu mau kan bantuin aku? Iya, aku mau. Tapi siapa yang nulis PR kamu waktu di sekolah? Ada. Namanya Ardi. Dia temen aku. Dia itu baik banget. Dia itu mau ngerjain PR buat aku. Wah, PR-nya susah-susah sekali. Apalagi tentang peribahasa. Emangnya soalnya kayak gimana? Bagai kucing tidur di bantal. Artinya apa? Oh itu. Itu artinya orang yang hidupnya sangat sejahtera dan gak merasa kekurangan. Kamu hebat ya. Sekarang yang kedua. Bagai anjing menyalak di ekor gajah. Artinya apa? Oh, itu artinya orang yang hina dan yang lemah kalau melawan orang yang kuat tidak akan menang. Peribahasa ini seperti nasibku, Mario. Aku selalu disakiti orang. Aku mau bela diri, tapi nggak bisa, Mario. Kamu yang sabar ya. Tuhan pasti tahu kalau kamu itu baik banget.